Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Dr. Julius dalam program Kawan Plus. Dalam program ini kita akan mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, kabar kemenangan yang bersumber dari Yesus Kristus Tuhan selama beberapa menit. Dan dalam program ini kita akan mengkaji kebenaran firman Tuhan dari bahasa aslinya, Koine Greek. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan membahas satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat ke-6. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi saya bacakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari bahasa aslinya, ya. Kita akan kaji, kita akan bahas dari bahasa aslinya, Koine, ya. Dan kita menggunakan Bible Works 10. Apa maksudnya Bible Works ini? Bible Works ini sangat membantu kita Bapak Ibu Saudara, karena bahasa Yunani itu strukturnya tidak sama seperti struktur bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Seperti kita bahasa Indonesia, strukturnya itu ada subjek, predikat, objek, keterangan, ya. Atau subjek, predikat, objek pertama, objek kedua. Dia strukturnya seperti itu. Bahasa Inggris juga begitu, bahasa Indonesia seperti itu. Tetapi bahasa Yunani ini agak sedikit berbeda. Dia acak, saudara. Nah, itu sebabnya kita bantu dengan mempergunakan diagram modul yang namanya Bible Works. Dan ini adalah versi terakhir, yaitu versi 10. Nah, sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tadi. Ya. Di sini dikatakan merimnate, to be anxious, maiden. Apa maksudnya sini? Di sini dikatakan janganlah seorang pun. Maiden ini adalah kumpulan dari kata medeis, yaitu untuk gender pria, medeis, medemia, meden. Jadi termasuk pria, wanita, dan semuanya, ya, semuanya, baik kecil ke besar. Kebenaran firman Tuhan mengatakan jangan khawatir, ya, jangan khawatir di sini. Di sini ada satu perintah, present. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ya, di sini ada kata perintah sini, ya, present imperatif aktif. Artinya apa? Perintah ini bukan untuk hanya seminggu sekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Tetapi present di sini itu menunjukkan selalu, senantiasa. Dan itu aktif, dikerjakan aktif. Kamu sekalian, ya, jangan khawatir. Kamu sekalian, yang pria, yang wanita, tua, muda, kecil, besar, semua kita yang ada di dalam Tuhan, jangan khawatir. Mengapa? Nah, di sini jelaskan Allah, kata Allah di sini. Bahasa Indonesia dikatakan tetapi. Padahal sebenarnya terjemahannya di sini sebenarnya lebih kuat. Kata Allah ini bukan cuma sekedar tetapi diterjemahkan dengan melainkan sesungguhnya. Nah, itu. Jadi jangan seorang pun khawatir, tua, muda, besar, kecil yang ada dalam Tuhan. Jangan khawatir. Melainkan sesungguhnya, ya. Melainkan sesungguhnya apa? Permohonan-permohonanmu, jadi permohonan milikmu, requestmu itu, permohonanmu itu diketahui, dikatakan di sini, dikatakanlah, ya. Ini present
imperatif, ada satu perintah, dikatakanlah. Dikatakanlah kepada siapa? Itu dikatakanlah kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Jadi ada kekhawatiran muncul ketika mulai ada kecemasan, kita semua permohonan kita harus dikatakan. Dikatakan kepada siapa? Bukan kepada manusia, bukan kepada siapa saja, tetapi hanya kepada Allah. Dikatakanlah di dalam semuanya itu, di dalam apa? Katakanlah itu semuanya kepada Allah, di dalam semuanya itu, di dalam doa, proseke. Proseke di sini di doa. Doa. Doa di sini, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata proseke, doa di sini sebenarnya adalah bukan doa di sinagoga. Ada satu tempat di luar sinagoga. Jadi ada memiliki satu makna bahwa Paulus mengirim surat kepada orang Filipi di sana agar mereka berdoa di mana saja, ya. Tidak tergantung harus di rumah ibadah, tidak. Di mana saja. Karena kata proseke itu bukan menunjuk berdoa di sinagoga, tapi di mana saja itu berdoa. Dan juga di sini bahasa Inggris diterjemahkan kalau proseke prayer, cuma dikatakan prayer, tapi prayer yang mana? Sebenarnya maknanya adalah prayer atau doa yang bukan di sinagoga. Kemudian yang kedua, desi. Desi juga prayer, tapi prayer yang bagaimana? Ini prayer yang sangat spesifik. Tidak apa-apa, saudara katakan kepada Tuhan secara spesifik, secara khusus, apa yang saudara mau doakan. Tetapi ada yang dahsyat di sini. Perhatikan ini, gambar ini, struktur yang berikutnya ini. Meta eucharistia, ya. Karistias. Meta eucharistias. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini genitif, bentuknya genitif. Artinya apa? Ini adalah sumber. Jadi apa yang kita mau katakan kepada Tuhan, permohonan itu kita mau katakan kepada Tuhan, dan semuanya itu di dalam doa, di mana saja, dan doa secara spesifik. Tetapi kita akan lihat di sini, yaitu sumbernya. Doa kita itu lahir dari ucapan syukur. Doa kita sumbernya dari ucapan syukur. Dikatakan di sini kata ucapan syukur yaitu Eucharistias. Apa artinya Eucharistias? Eucharistias itu adalah kata dasarnya dari kata dasar karis. Eucharistias jadi thanksgiving bahasa Inggrisnya. Diterjemahkan bahasa Indonesianya ucapan syukur, kata majemuk itu. Tapi kata dasarnya karis. Jadi kita berdoa di mana saja. Kita berdoa secara spesifik kepada Tuhan. Kepada Tuhan, ya kita doakan itu kepada Tuhan. Tapi ingat, dasarnya, sumbernya yaitu berasal dari hati yang mengenal, yang memahami akan anugerah Tuhan, akan kasih karunia Tuhan, di mana Dia sudah selamatkan kita, di mana nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi kita berdoa, sumbernya bukan karena ada tekanan, tetapi sumber kita berdoa itu sumbernya karena kita sudah menerima anugerah Tuhan. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kita sudah menerima hidup yang kekal. Kita sudah berlimpah dalam hidup kerohanian kita. Kita memiliki hidup yang selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ketika kita mengalami satu kecemasan, ada kekhawatiran yang muncul dalam hidup kita, ingat, doalah yang bersumber dari pemahaman, pengenalan akan kasih karunia Tuhan. Pemahaman, pengenalan akan anugerah Tuhan. Pemahaman, pengenalan bahwa nama kita yang sudah percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Kita bersama-sama dengan Dia untuk selama-lamanya. Demikian kebenaran firman yang singkat ini, kiranya bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara semua. Terpujilah Kristus, haleluya, salam Greek, and bye.